Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Jamaah ikhwan fillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang saum terdiri dari saum ruhiyah dan jasadiyah. Saum rohaninya, saum secara organ-organ tubuhnya. Mengapa ingin saya sampaikan? Karena kekhawatiran kita bersama, kita semua khawatir bahwa masuk kepada yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal atas wal ju'. Banyak sekali orang-orang yang saum yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya hausnya saja dan dahaganya saja. Dan ini wajib kita khawatirkan. Apa sebab demikian? Itu hampir semua hadis-hadis yang menerangkan tentang ada orang yang saum jasadnya tapi tidak saum ruhnya, tidak saum ruhaninya, tidak saum pikirannya, tidak saum isi hatinya. Maka ketika tidak saum isi hatinya, pikirannya, berarti yang saum itu hanya jasadnya, yang artinya organ-organnya yang akan merasakan haus dan dahaga. Kenapa demikian? Jamaah ikhwan fillah, para pemantau Wijah TV PD Persis Kabupaten Bandung yang dimuliakan Allah. Saya ambil saja satu misil dari satu peristiwa. Ini contoh sosok meskipun amat sangat sederhana, bahkan miskin dan sebut saja bukan orang pandai-pandai amat, tetapi ia sudah bisa mensaumkan secara sinergi antara jasadiyah dan ruhiyahnya. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi secara sanad dia nyatakan cukup baik oleh para ulama ahli hadis, bahwa pada satu ketika Ibnu Umar sedang beristirahat di sebuah perjalanan, lalu lewatlah rombongan kambing yang di belakangnya ada penggembala kambing yang menjaganya. Pada saat itu qadarullah lewat di hadapan Ibnu Umar dan beberapa kawan beliau yang sedang beristirahat sejenak. Tiba-tiba muncul dalam pikiran dan hati Ibnu Umar rasa iba yang luar biasa. Lalu Ibnu Umar memanggil, anak-anak coba kemari. Di sini istirahat dengan bapak dan kawan-kawan walau hanya sejenak. Ternyata yang tadinya dikasihani, diibai oleh Ibnu Umar itu, ia menjawab dengan jawaban bagaikan petir di siang hari. Di luar dugaan dan di luar sangkaan. Malah si anak ini menjawab, ana shaim. Tuan, mohon maaf, saya bukan menolak kebaikan Tuan. Kebaikan Tuan saya sangat hargai, tidak saya pandang rendah, tetapi saya sedang saum. Ibnu Umar yang seolah tidak siap dengan jawaban itu, ternyata yang diibai, yang dikasihani malah dia menunjukkan power yang super luar biasa. Ya, dengan bibir yang pecah-pecah, dengan baju yang kumal, naik turun gunung hanya untuk
menjaga kambing-kambing bukan milik dirinya, malah itu adalah milik tuannya. Lalu Ibnu Umar sekarang bertanya dengan campur kaget sekarang. Atasumu fi hadzal yaumil haris syadid samumih. Apa Anda saum di cuaca di atas padang pasir yang begini panas? Apa sih sebetulnya yang kamu cari? Si anak itu menjawab dengan jawaban yang lebih mengherankan, membengongkan. Bahkan ini sebetulnya menggetarkan jiwa raga kita. Si anak itu menjawab, Tuan, pagi-pagi saya mengantar kambing, menjaga kambing, siang begitu. Nanti sore saya kelelahan, kambing-kambing istirahat, saya pun ikut istirahat. Saya istirahat, lalu makan, itu tidak ada lain. Supaya tenaga ada lagi agar besok bisa bersama kambing-kambing lagi. Kalau saya begitu terus hanya makan, minum bersama kambing. Beda saya dengan kambing apa wahai Tuan? Ibnu Umar makin kaget. Yang akhirnya beliau jadi bermaksud menguji. Nah, tolong pilihkan 1 ekor kambing. Kalau ada yang ada susunya, nanti kita sembelih, kita makan bareng. Sisanya silakan bawa pulang. Harganya terserah, kau tetapkan, gak usah nawar-nawar. Si anak itu menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Ini yang menusuk kalbu istilahnya ya. Menyayat hati kita luar biasa. Tuan, ini kambing-kambing tidak ada satupun milik saya. Saya ini tidak mungkin bisa berkhianat. Kata Ibnu Umar, jangan bodoh. Ini kesempatan. Kesempatan itu selagi kamu punya jabatan. Kalau sudah pensiun susah. Ayo manfaatkan. Mumpung orang lain tidak ada yang tahu. Alas, ini kita kerjakan. Lalu out of the record istilahnya. Rahasia kita saja. Gitu. Apa jawab si anak itu? Tuan, saya saum secara fisik. Organ-organ tubuh saya saumkan. Untuk tidak makan, untuk tidak minum. Menahan syahwat dari hal-hal yang sifatnya maksiat. Kalau saya harus mengkhianati Tuhan. Tuhan saya bisa dibohongi. Dunungan saya bisa diakalin. Fa'ainallahu ya sayyid. Si anak itu sambil pergi. Menunjukkan telunjuknya ke langit dan mengatakan. Tuhan, kalau saya harus berkhianat. Di manakah Allah bagi saya? Kalau Allah sudah tidak ada lagi di dalam hati saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.